massa. Ya, ini plate-nya. Ini FZF, seksi di atas itu adalah seksi enriching, seksi di bawah ini seksi stripping. Anda lihat, ini adalah plate ke N, di atas dari umpan, masuknya Vn+1, keluarnya Ln, keluar lagi D, gitu ya. Ini N berarti keluar Vn, masuk Ln+1, ya. Di kondensor ini dibagi dua, dikembalikan sebagai L0 dan diambil hasil sebagai distilat. Lalu plate di atas reboiler paling bawah itu adalah M. Ini berarti masuknya Ln, keluarnya Pm+1. Nah, keluar lagi BXB. Nah, kita lihat ini. Neraca massanya Vn+1 Ln D. Neraca komponennya Vn+1 kali Y Vn+1 sama dengan Ln kali Xn ditambah D kali XD. Oke, neraca komponennya. Lalu Vn kita bagikan, ini menjadi GOA, garis operasi atas. Karena kita mengacu hukum equimolar overflow, jadi ini akan tetap harganya, ya, akan tetap menjadi suatu konstanta, dan ini pun akan tetap menjadi intercept. Jadi Y fungsi AX plus B. Jadi ini bisa dianggap Y AX plus B, linear ya, garis linear. Nah, ini disebut garis operasi atas. Oke. Nah ya, kita dapat. Lalu kita punya definisi kemarin L0 per D itu rasio reflux. Ya. Terus ini GOA. Berarti kalau equimolar overflow perbandingan L per V itu tetap terus. Ya kan? Ini tetap. Sehingga bisa saya tulis begini. L per V Xn ini juga DXD Vn+1. Terus saya bagi DD. L per D V-nya itu kan sama dengan ini. Di kondensor ini kan. Ini V sama dengan L plus D. Ya. Nah, kita bagi, akhirnya menjadi reflux plus 1 Xn XD R+1. Ini juga GOA, tapi berdasarkan reflux, ya. GOA garis operasi atas berdasarkan reflux, di mana ini slope, ini intercept. Oke, sampai di situ. Lalu kita tinjau bagian bawah ini. Bagian bawah ini kita tinjau. Oh ya, ini saya menggunakan Smith, ya, full Smith. Jadi saya menggunakan full Smith. Jadi kalau adik-adik buka persis urutannya ini dengan di Smith. Ya. Ini Lm Vm+1, ini masuknya Lm, keluarnya Vm+1, seakan-akan dari plate paling bawah sesudah M, terus B keluarnya. Nih, ya, menara bagian bawah. Neraca komponennya Lm kali Xm, Vm+1, Ym+1, BXB. Lalu Ym-nya saya bawa ke sini, berarti Lm min BXB. Nah, ini menjadi garis GOB, garis operasi bawah, dengan interceptnya negatif. Ya. Dan slope-nya Lm per Vn+1.
Karena accumular overflow, LM per VM plus 1 juga tetap. Ya, L per V ini menjadi tetap. Nah, yang ini saya lewati aja, apa? Ini juga terus cara menggambarnya. Nah, yang pertama, saya akan membuat diagonal dulu. Ini tentunya 0,1, 0 skala ya. Ini 1, ini 1, ini 0. Ini diagonalnya. Terus ini X versus Y, seperti kemarin. X versus Y. Ini menjadi kurva kesetimbangan. Ya. Ini ada kurva kesetimbangan. Nah, lalu saya letakkan titik terminal. Misalnya ini XD, tarik di sini menjadi D. Tarik di diagonal jadi D ya. Tarik di diagonal. Lalu XF tarik di diagonal menjadi F. Dan XB tarik di diagonal menjadi titik B. Sudah paham menggambarnya? Ya. Nah, lalu tadi kan dapat intercept GOA. Intercept GOA ya. XD R plus 1. Intercept GOA. Kita hitung ini interceptnya. Nah, kita tarik dengan titik D. Ini dinamakan GOA. Nah, terus kita tak hitung intercept GOB di bawah. Kita tarik dengan titik B, ini dinamakan GOB. Nah, titik perpotongan ini disebut P, plot point. Titik di mana koordinat umpan sama dengan koordinat seksi enriching sama dengan koordinat seksi stripping. Ini titik plot point. Jadi pada titik plot point itu koordinat enriching, stripping, umpan sama dalam satu titik. Terus tarik titik FP ini maka dapatlah garis umpan GOU. Garis operasi umpan, garis operasi atas, garis operasi bawah. Sampai di sini paham? Sampai di sini paham adik-adik? Halo? Halo, Diva. Paham nggak, Diva? Paham, Ibu. Paham, Bu. Ya, Rasda paham ya? Nabila? Paham, Bu. Ya. Oke, saya teruskan. Nah, karena di titik plot point tadi, XP, YP sama dengan XM, YM di seksi stripping, dan sama dengan XN, YN di seksi enriching. Kan ketemu, sama ya. Maka, saya bisa mencari garis umpan dengan cara melihat fasa apa umpannya tersebut. Ya. Fasanya bisa uap lewat jenuh, uap jenuh, campuran uap jenuh dan cair jenuh bisa cair lewat dingin, gitu ya. Nah, sekarang ini F, ini V aksen yang dari bawah, V strip, ini V, ini L, ini L strip, gitu ya. Ini, dicoret-coret. Nah, ditinjau secara keseluruhan, karena putih itu udah di copy berapa orang aja, nggak tahu nih, coret-coret.
Nah, sekarang dari neraca massa ini memang buku ini adalah menyimpulkan, ya. Ini F masuk, V masuk, L masuk, gitu. Keluarnya V plus L strip. Nah, ini kan kalau komponen ZF, ini dari bawah YM plus 1, ini XN, ini YN plus 1, LM. Gini kan? Karena ini sama, tadi bisa saya ganti semua. Menjadi pakai P semua. YP, XP, YP, XP. Lalu saya kumpulkan menjadi persamaannya ini. Lalu saya bagi F menjadi persamaannya ini. Tadi di neraca massa total dapat ini kan. Kalau V aksen dikurangi V sama dengan L aksen dikurangi L dikurangi F. Ya. Berarti ini bisa saya ganti dengan ini. Ya. F per F ini bisa saya ganti IP ini bisa. Nah, kalau saya menerjemahkan L strip per L dibagi F itu sama dengan Q, maka sama dengan ini. Jadi, JP itu adalah ini. Ini persamaan garis umpan, di mana ini slope, di mana ini intercept. Pasti akan turun ke bawah, karena ini slope. Interceptnya negatif. Nah, sebetulnya Q itu adalah banyaknya panas setiap mol fit. Nah, ini bisa diberikan CP kali delta T plus lambda dibagi lambda. Misalnya bisa dicari gitu. Ya. Nah, kita coba sekarang untuk begini. Untuk neraca panasnya. Ini dari bawah, ini F ya, plate-nya umpan, plus 1 di sini keluar dari umpan VF. Tadi yang dari bawah itu ini. Ya, LF-nya itu dari F, berarti ini. Lalu VF-nya ini, LF-1 ini. Ya, seperti tadi. Terus saya buat neraca panasnya. Ini neraca panasnya. Karena HF plus 1 sama dengan HVF, dan HLF-1 sama dengan HRF, ya. Di sini sama dengan ini. Maka ini bisa saya gantikan. Lalu saya kelompokkan. Setelah dikelompokkan, saya bagi F. Nah, lalu saya masih mengartikan L strip min L per F sama dengan Q. Ini jadinya ini Q. Ini non sewu, ini HF. Ya. Jadi Q secara neraca panas dapatnya ini, Q secara panas sendiri dapatnya ini. Nah, dia merupakan slope di garis umpan. Ya, adik-adik. Nah, katanya Ibu, garis umpan itu tergantung pada kondisi fit. Iya, benar. Ya. Misalnya fitnya uap lewat jenuh. Uap lewat jenuh berarti HF itu HVF ya. Saya masukkan ke sini HVF-nya. Ini HF-nya lebih gede dari HVF. Berarti negatif. HVF min HF ini negatif. Kalau negatif, kita lihat intercept-nya. Z min 1. Minus dibagi minus. Jadi positif. Ya. Ada di mana garisnya?
ada di kuadran 3. Ini. Kalau uap lewat jenuh ada di daerah sini. Ya. Sekarang, kalau uapnya uap jenuh berarti ini Q-nya 0. Gitu? HVF min HVF 0 dikurangi ini 0. 0 ya, Q-nya 0. Berarti interceptnya Q min 1. Berarti 0, 0, min 1. Ya, berarti 0. Di mana 0? Ya, tangan berapa sama dengan 0? Ayo. Slope itu kan sama dengan tangan alfa ya. Tangan berapa sama dengan 0? Ya, tangan pi. Berarti ke sini. Nah, ini kalau cair jenuh. Kalau uap jenuh. Sekarang kalau terdiri dari campuran cair jenuh plus uap jenuh. Misalnya 50% cair jenuh, 50% uap jenuh. Berarti kan HF-nya gini. Ya kan? Ke sini saya masukkan. Ini dapatnya 0,5. Nah, berarti slope-nya Q min 1. 0,5 min 1. Berarti min 1. Tangan berapa? Harganya min 1. Tangan min 45. Benar enggak? Oh, di kuadran 2 ini. Ini karena 50% cair, 50% uap ya. Kalau beda ya beda, tapi yang penting ada di kuadran 3. Terus kalau uap jenuh, cair jenuh. Cair jenuh Q-nya 1, berarti 1, 1 min 1. 1 dibagi 0, berarti Q-nya tak hingga. Intercept-nya tak hingga, berarti non jauh di sana. Ini, berarti lulus ini. Tangan alfa sama dengan tak hingga. Alfanya sama dengan 90, ya kan? Nah, sekarang kalau cair lewat dingin atau cair lewat jenuh, berarti HF ini lebih kecil dari HF. Berarti harga Q akan lebih besar dari 1. Nah, kalau lebih besar dari 1 di kuadran ini. Nah, itu. Nah, sekarang saya akan memberi gambaran lengkap dengan contoh soal ini. Coba, yang tadi difahami ya. Yang tadi bisa difahami. Nah, saya akan beri gambarannya. Suatu campuran 35% A, 65% B. Persen mol. Ini persen mol. Jadi A-nya lebih volatil. Akan dipisahkan dalam suatu kolom distilasi di mana diharapkan konsentrasi A di distilat itu 93%. Dan 96% mol A masuk menara harus ada di distilat. Umpan masuk separuh berupa uap jenuh, separuhnya lagi cair jenuh. Reflux rasio 4, relatif volatility 2. Berapa banyaknya setik pada masing-masing seksi tersebut? Ya, jawab ya. Ini umpannya basisnya aja 100. XF 0,35, R4, derajat volatility 2, XD 0,93. Alfa AB 2. Anda nggak punya data, pakai data Roald Dalton ini. Roald Dalton. Kita pernah membahas toh bahwa hubungan Y dan X menurut Roald Dalton seperti ini.
ya kan? Nah, ini alfanya sudah diketahui 2, masukkan 2 ini, lalu bisa saya buat data ini. X, Y, 0, 0, 0,05, masukkan sini dapat 0,095, 0,1 masukkan sini. Dapat data-data ini. Ya, ini ya. Lalu neraca massa, ini komponen dapat D dan F. Anggap ini komponen murni, jadi fraksi mol sama dengan fraksi massa. Tapi kalau nggak murni ya nanti harus dicari kalikan BM-nya ya. Nah, GUA ini ya, GUA ini. Maka saya bisa ngitung ini kan, XD-nya tahu 1. Ini kan, ini bisa saya hitung. Setelah saya hitung, tarik dari titik D ke diagonal. Tadi ya, ke intercept, dapat sekian. Karena umpan 50% cair, 50% uap, maka Q-nya itu sudut min 45. Nah, ini saya gambar. Pertama, saya gambar skala, ya kan? Gambar skala. Kedua, saya gambar diagonal. Diagonal. Nah, setelah diagonal, saya gambar yang data tadi. Ini kurva setimbang X versus Y. Nih, garis lengkung nih. Sudah, saya hitung intercept tadi. Intercept-nya 1,86. Ya. Ini saya gambar nih. Memotong di sini. Ya, ketemu di sini. Lalu titik ini tarik dengan titik D, garis merah ya. Titik D ini menjadi D ini GOA. Ya, GOA. Nah, lalu memotong umpannya 50% cair, 50% uap. Berarti ini sudutnya 45. Ini kan? Sudutnya ini. Oke, saya gambar garis sudutnya ini. Jadi habis merah, saya gambar biru ini. Memotong di sini dengan garis merah. Lalu saya tarik titik potong ini dengan garis BXB ini. Ini hijau, tarik ke sana, dapatlah ke bawah. Nah, ke bawah ini bisa dihitung intercept GUB. Ya. Dah. Nah, ini kita gambar plate-nya. Dari titik D tarik ke kurva setimbang, ke diagonal tarik, ya gitu terus sampai melewati garis Q. Kalau garis Q, maka memakainya GUP yang hijau. Nah, terus kita hitung jumlah plate-nya berapa. 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Ya. Nah, ini ada tugas ini ya. Ini enggak tugas, ini juga soal. Ini 40% bensin, 60% toluene ya. Mengandung 85% bensin dan produk bawah 20% bensin. Temperatur ini dianggap panas laten penguapan ini. Nih. Perbandingan reflux 1,1, berapa jumlah produk atas dan jumlah produk bawah, ini datanya. Ya, ini 1 PR. Tapi Ibu lanjutkan dulu ke reflux. Ya.
Ini ke reflux. Reflux kemarin sudah dijelaskan, reflux ada dua, reflux minimum dan reflux total. Kalau reflux minimum, jumlah plate akan tak terhingga. Cara mencarinya, bahwa pada reflux minimum itu GOA, ya, GOB, GOU, itu berpotongan satu titik di kurva timbang. Jadi bisa lihat ini GOA, GOB, GOU di sini. Anginnya cukup besar, coba saya tutup dulu. Nah, sehingga berpotongan di titik ini. Nah, kalau saya tarik dari titik D ke titik ini, perpotongan ini, maka saya akan dapatkan ini apa? R, slope minimum, intercept minimum. Ini dapat intercept minimum, XD per R minimum plus 1. R-nya R minimum. Nah, jumlah plate-nya banyak, Bu. Banyak. 1, 2, 3, sampai berapa kali? Karena dia menuju satu titik itu kan jauh di sana. Jadi plate-nya akan banyak. Nah, kalau reflux total, itu GOA, GOB, itu berimpit dengan diagonal. Jadi GOA-nya kan ini. Lalu GOB-nya ini. GOA dan GOB berimpit di diagonal. Plate-nya minimum, iya. Kita lihat. 1, 2. Cuma 2,5 ini kalau saya tarik di sini. 2,5. Jadi plate-nya minimum. Paham nggak adik-adik? Reflux minimum dan reflux total. Paham adik-adik? Halo, Rapsani, paham nggak? Ibu izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Untuk yang di reflux minimum itu GOB sama GOA-nya yang mana, Bu? Ini nih. Ini GOA. Ini GOA. Oh, hilang lagi. Sebentar ya. Saya stop.